Selamat bertemu kembali siswa-siswiku kelas 12 SMA Frater Don Bosco Banjarmasin dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Bersama saya Ibu Maria, kita akan melihat tentang bagaimana perekonomian bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Semoga dengan pembelajaran ini kalian bisa memahami, bisa lebih mengerti bagaimana kehidupan ekonomi setelah kemerdekaan tersebut. Yang pertama, di sini kita akan melihat, itu tadi sudah katakan bahwa Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Kehidupan ekonominya bagaimana dan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Masalah ekonomi pada awal kemerdekaan, di situ terjadi adanya hiperinflasi. Nah, di situ dikatakan hiperinflasi adalah inflasi yang tidak terkendali. Kondisi ketika harga-harga naik begitu cepat dan nilai uang menurun drastis dan di luar kendali yang terjadi dalam perekonomian suatu negara. Jadi pada waktu itu setelah kemerdekaan itu bangsa Indonesia belum memiliki mata uang. Nah, mata uang yang berlaku pada saat itu adalah mata uang Jepang. Nah, mata uang Jepang di sini ya. Ini mata uang Jepang contohnya. Nah, mata uang Jepang yang berlaku di situ itu untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Indonesia. Nah, untuk daerah-daerah yang dikuasai oleh pihak sekutu, di sini pemerintah sekutu itu memperlakukan mata uang lain. Ya, jadi di situ ada beberapa mata uang, yaitu yang pertama mata uang Jepang, kemudian yang kedua itu adalah mata uang Belanda dari The Java's Bank. Yang ketiga itu adalah mata uang Nika. Nah, itu yang berlaku untuk di wilayah yang dikuasai oleh sekutu. Nah, kemudian di sini adanya blokade ekonomi Belanda. Nah, blokade ekonomi Belanda itu maksudnya adalah menutup atau memblokir pintu keluar atau masuk perdagangan Republik Indonesia, terutama melalui jalur laut dan pelabuhan penting. Jadi blokade dimaksudkan oleh Belanda itu adalah untuk mencegah peralatan militer masuk ke wilayah Indonesia. Ya, jadi selain peralatan militer itu juga mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Nah, jadi diharapkan dengan adanya blokade ini terjadi kekacauan di wilayah Indonesia. Nah, akibat dari kekacauan itu maka akan menciptakan suatu kerusuhan. Nah, kerusuhan itu nanti menyebabkan adanya kembali pemberontakan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah Indonesia, sehingga mudah kembali untuk dikuasai oleh Belanda. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga itu adalah kekosongan kas negara. Jadi kekosongan kas negara, pajak dan biaya masuk lainnya belum ada, sedangkan pengeluaran negara itu semakin bertambah. Nah, penghasilan pemerintah hanya dari hasil pertanian. Di situ seluruh kegiatan ekspor dan impor Indonesia dihalang-halangi oleh Belanda. Nah, sehingga tidak ada pemasukan atau pendapatan dari pemerintah yang tidak sebanding dengan pengeluarannya. Berikutnya kita akan lihat nah, bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi ekonomi pada awal kemerdekaan? Di situ dilakukan upayanya adalah mendirikan Bank Negara Indonesia atau BNI. Jadi karena tadi Ibu katakan bahwa berlakunya mata uang tersebut mewujudkan keinginan bangsa Indonesia untuk bisa mempunyai mata uang sendiri. Jadi pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah Indonesia itu mengeluarkan uang kertas atau yang disebutnya dengan ORI,
uang Republik Indonesia. Ya. Nah, jadi itu yang dikeluarkan. Nah, kemudian pada tanggal 1 November 1946 itu pemerintah membentuk adanya BNI. Ya, jadi mengatur nilai tukar ori terhadap valuta asing yang ada di Indonesia. Yang kedua, itu adalah melakukan diplomasi beras dengan India. Nah, apa yang dimaksud dengan diplomasi beras? Diplomasi beras di sini adalah bahwa pemerintah Indonesia itu memberikan bantuan beras kepada India yang sedang mengalami kelaparan. Ya, jadi maksudnya di situ memberikan bantuan beras sekaligus melakukan perjanjian bilateral antara Indonesia dengan India supaya barang-barang pertanian, barang-barang perdagangan dari Indonesia itu bisa keluar dari wilayah Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mendirikan Indov di Singapura. Nah, mendirikan Indov itu perwakilan resmi Indonesia di Singapura yang didirikan pada tahun 1947. Itu memperjuangkan kepentingan politik bangsa Indonesia di luar negeri supaya bisa menembus blokade Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Yang keempat itu adalah mengadakan konferensi ekonomi. Nah, konferensi ekonomi dilaksanakan itu 2 kali pada tahun 1946. Konferensi yang pertama itu Februari 1946 membahas tentang pemerataan bahan makanan. Kemudian konferensi yang kedua itu tanggal 6 Mei 1946 membahas tentang masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendali harga, serta distribusi dan alokasi tenaga manusia. Nah, berikutnya adalah membentuk Badan Perancang Ekonomi dan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Ya. Jadi Badan Perancang Ekonomi dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 di mana membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun. Kemudian melaksanakan plan Kasimo atau Kasimo Plan. Nah, itu tokohnya bisa kalian lihat di sebelah kiri ya. Itu tokoh yang melaksanakan plan Kasimo atau Kasimo Plan. Nah, di sini rencana Kasimo itu meliputi rencana produksi 3 tahun dari tahun 1948 sampai 1950, di mana berusaha mengadakan swasembada pangan. Ya. Kemudian membentuk adanya Persatuan Tenaga Ekonomi yang dibentuk di Jakarta September 1945. Yang terakhir itu adalah melaksanakan program pinjaman nasional. Nah, program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Nah, itu pinjaman itu akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun sebesar 1 miliar. Ya, jadi pada waktu itu masyarakat berusaha membantu pemerintah itu dengan menggadaikan barang-barang mereka supaya uangnya bisa untuk digunakan membayar hutang tersebut. Berikutnya, kita akan melihat pemikiran ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal. Nah, ini adalah tokohnya, yaitu Sumitro Jaya Hadikusumo. Bisa kalian baca di situ tokohnya apa yang dilakukan oleh Sumitro tersebut pada masa demokrasi liberal. Nah, upaya untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal, ya, upayanya di sini ada beberapa hal. Ada gerakan Benteng, kemudian ada Gunting Safrudin, ada nasionalisasi perusahaan asing, kemudian sistem ekonomi Alibaba, dan membentuk Biro Perancang, ya, membentuk Biro Perancang Nasional. Nah, jadi Biro Perancang Nasional ini dibentuk, ya, Biro Perancang Nasional ini dibentuk
pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Jadi tugasnya itu adalah merancang pembangunan jangka panjang. Nah, itu bagaimana upaya-upaya dan gerakan Benteng, Gunting Safrudin, nasionalisasi perusahaan asing, sistem ekonomi Alibaba, itu akan kita bahas bersama dalam presentasi kalian ya, melalui pembelajaran GNIT di situ. Ya. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan pembelajaran ini kalian bisa memahami bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Di situ kalian bisa melihat, belajarlah sekerasnya agar yang tak mungkin menjadi mungkin suatu hari. Itu tidak bisa dilaksanakan. Dan jangan lupa untuk pesan Ibu selalu menjaga 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Sampai bertemu kembali, salam sehat selalu untuk kalian dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Sampai jumpa.